Nah, setelah kerjaannya selesai, Mijung ngobrol dengan sahabatnya dipanggil Wati yang mempekerjakannya sebagai penerjemah online. Berterima kasih karena Wati sangat perhatian kepadanya. Hanya saja Mijung punya impian, pengen liburan ke suatu tempat. Membuat Wati senang, baru kali ini mendengar Mijung punya keinginan. Ya, sebagai manusia yang mengisolasi diri, Mijung tentu pengen ke suatu tempat di mana nggak ada orang yang celaka karenanya. Selalu berusaha menganggap dirinya baik-baik saja di depan boneka sawah yang dibuatnya mirip sang ayah. Besoknya, Wati kesal kepada atasannya, si Gondrong sok sibuk ini, yang karena ulahnya, proyek terjemahannya lambat ditangani, padahal Mijung sudah begadang mengerjakannya. Sementara Dongjin memutuskan resign dari Sen Solution, membuat Jungho panik. Bagaimana dengan proyeknya, utamanya proyek kasino itu, menawarkan gaji bahkan saham lebih besar, biar Dongjin bertahan, tapi 진짜 그런 거 아는 거 알잖아요. 그냥 안심요원이라고 생각해줘요. ya, Dongjin meyakinkan kalau Jungho mampu menanganinya, berjanji akan tetap kembali jika urusan impiannya itu selesai. Membuat Jungho gak bisa menahan karena ia juga tahu apa yang ingin Dongjin kerjakan. Setelahnya, Dongjin pun menyewa apartemen tepat di depan kosan Mijung. Sayangnya, lantai paling atas sudah disewa orang, sehingga mereka pun berusaha membujuk pemiliknya, si Cepak yang kerja di swalayan gak jauh dari sana. Awalnya si Cepak menolak, tapi bukan Dongjin namanya jika nyerah mendekati seseorang, mengikutinya sepanjang waktu, bahkan beli makanan untuknya. Alhasil si Cepak pun nyerah, apalagi Dongjin menawarinya uang. 월세 3달치 하고 이사 비용 정도면 어떨까요? Dengan begitu, Dongjin pun menempati kamar paling atas yang dapat melihat Mijung dari sana. Malamnya, Burhan berhasil menemukan pelaku yang menghancurkan kaca mobil Dongjin, menjelaskan kalau pelaku bernama Bambang adalah pemilik pabrik kecil yang membuat cangkir kertas, tapi usahanya mulai goyang di mana yang bersangkutan mengajukan pinjaman bank. Tapi karena banknya konsultasi dengan Sen Solution dan Dongjin lah yang memberi arahan, maka pinjaman itu ditolak, membuat usaha Bambang bangkrut. Makanya yang bersangkutan dendam kepada Dongjin. Tapi bukannya marah, Dongjin justru merasa bersalah, meminta Burhan tidak melanjutkan gugatannya. Namun, sesampainya di parkiran apartemen, Bambang tiba-tiba menyerangnya. Si Cepak sih berusaha melerai, bahkan pengen menghubungi polisi, tapi Dongjin melarangnya. Toh memang dirinya yang salah. Alhasil, Dongjin pun mentraktirnya makan sambil minta maaf karena keputusannya Bambang berujung bangkrut. Tapi ia juga nggak bisa apa-apa karena hanya menjalankan pekerjaannya. Untungnya Bambang ngerti meskipun sedih karena ia hampir bunuh diri karena masalah itu. Dan kalau dipikir-pikir, berkat Dongjin, ia nggak jadi bunuh diri. Ya, namanya kehidupan, setiap manusia hanya bisa menjalankan perannya masing-masing dan berusaha bangkit dari masalah yang ada. Di lain sisi, Udin disibukkan dengan kasus pembobolan kosan, di mana pemilik bernama Yuna selamat karena dari luar kota. Dugaannya sih, si pelaku adalah pria yang ditolak Yuna, dan karena itu Udin memberikan aplikasi SOS yang dapat Yuna manfaatkan jika dalam bahaya. Berjanji akan segera datang di waktu yang tepat, dan biar aman, Udin mengantar Yuna ke rumah orang tuanya. Malamnya, Dongjin mengajak Udin makan bersama, pengen cerita tentang apa yang dilakukannya sekarang. Namun, ya, Yuna dalam bahaya sehingga Udin pun bergegas. Tapi terlambat, Yuna dilarikan ke rumah sakit, membuat ortu Yuna marah kepada Udin yang gak becus melaksanakan tugas. Tapi mau diapa, semuanya sudah terjadi, di mana Udin hanya bisa minta maaf, berharap Yuna baik-baik saja. Besoknya, Dongjin pun menemui Tuan Jongso yang pastinya sangat senang. Berkat saran dari Dongjin, keuntungan kasinonya berkembang pesat. Tapi tujuan Dongjin adalah meminta bantuan Jongso untuk mempekerjakan Bambang. Ya, karena Dongjin yang meminta, Jongso jelas setuju. Apalagi itu demi keselamatan orang lain, membuat Jongso semakin tertarik dengan kepribadian Dongjin. Beralih ke kehidupan Miju, yang kerja sampai jam 2 subuh, barulah ia bisa keluar, menyusuri jalan di mana nggak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Curhat kepada kucing jalanan yang diberinya makan. Namun ia nggak sadar kalau Dongjin selalu diam-diam mendengarnya.
Singkatnya, Dongjin pun kembali ke desa, menyempatkan diri ke toko ibunya dulu, yang kini sudah ganti pemilik. Setidaknya, ia dapat mengenang sang ibu di sana. Setelahnya, ia menemui teman SMA bernama Hein, yang kini menjalankan bisnis toko bunga. Namun tujuan Dongjin bukanlah reuni, tapi mengumpulkan data langsung dari teman-temannya yang menjadi korban Mijung dulu.